我们报仇！普拉基米尔，你们立即乘坐我的战机前。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 633 sampai 634 atau episode 659 sampai 660 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan semua Master Semesta berlomba mendapatkan harta dari Master Yuan Ao, kemudian saat itu Lu Feng yang berhasil menekan Master Serigala Langit, dan berhasil mendapatkan piala pasir api. Setelah itu akhirnya, Lu Feng dan Master Gunung Es, akhir pergi meninggalkan wilayah Yuan Ao, dan kembali ke kota kekacauan primal, untuk bertemu gurunya. Scene saat ini berpindah ke alam semesta virtual, di puncak Pulau Guntur. Luo Feng dan Master Gunung Es berjalan menyusuri lorong berdampingan, dan tampak terlihat sangat senang. Meskipun pertarungan pada bintang asli telah membuatnya terkenal, dan bahkan menjadikannya Master Semesta, Luo Feng tahu bahwa ia masih satu-satunya penguasa alam semesta yang paling lemah. Alasan sebenarnya dia telah membunuh semua ksatria alam semesta adalah, karena dia ingin mendapatkan kembali kepemilikan bumi dan mengembalikannya kepada penduduk bumi. Bumi kembali menjadi milikku sekarang. Dan penduduk bumi telah menjadi garis keturunan di alam semesta seperti klan Manka, penduduk bumi juga telah menjadi garis keturunan kerajaan. Luo Feng tahu bahwa dia masih lemah. Dia masih dapat dikalahkan jika dia tidak memiliki armor angkatan dan menara bintang di depan Master Bintang Sungai. Tanpa menara bintang itu, dia memang salah satu yang terlemah. Untung saat itu dia memiliki harta sejati tersebut. Untungnya, aku pergi ke daerah rahasia asli dan menemukan jalan lain, pikir Luo Feng, sayap Siwu sangat istimewa dan dapat mengontrol ruang dan waktu. Dan aku cukup beruntung untuk mendapatkan harta karun sejati tipe tingkat atas, seperti piala pasir api, alam semesta miniatur, sayap Siwu, dengan kombinasi dari ketiganya, pasti bisa mengalahkan harta karun sejati jenis domain puncak, dan menyaingi harta sejati terbaik, dari domain puncak. Mungkin hanya harta sejati yang tertinggi yang bisa menekannya. Di bawah langkah itu, kekuatan musuhku akan setidaknya satu tingkat lebih lemah dari aku. Biasanya, kombinasi negara emas dan domain api hampir tidak dapat menyaingi harta karun sejati jenis puncak. Pada saat-saat genting, aku dapat menggunakan alam semesta miniatur, tetapi 10% dari tubuh aku yang sakti akan terkuras habis. Ketika Luo Feng masih belum abadi, butuh 10% dari tubuh saktinya, tetapi sekarang, Luo Feng hanya dapat menghabiskan 1% atau bahkan hanya 0,1% dari tubuh saktinya, untuk melakukannya, meskipun kekuatannya akan jauh lebih lemah. Sedihnya, aku hanya memiliki satu teknik tertinggi, dan ini adalah teknik pelayan seperti alam semesta miniatur, pikir Luo Feng. Kalau saja aku memiliki jenis teknik serangan tertinggi. Makhluk seperti Master Bintang Sungai dan Master Gunung Es, semua memiliki jenis teknik serangan tertinggi. Aku adalah salah satu yang terlemah sebelumnya, tapi untungnya, aku memiliki armor angkatan untuk melindungi diriku. Sekarang, setidaknya aku bisa menekan Master Serigala Langit. Luo Feng memandang makhluk yang duduk di kejauhan. Dia berhenti berpikir dan berjalan ke arahnya. Guru, kakak. Seru Master Gunung Es, yang juga menyapa pemimpin kota kekacauan primal. Duduk, kata pemimpin kota kekacauan primal sambil menuangkan anggur untuk Luo Feng, dan Master Gunung Es. Luo Feng dan Master Gunung Es duduk. Aku tahu bahwa kamu telah mendapatkan banyak hal, pemimpin kota kekacauan primal tersenyum. Kerja bagus, kalian berdua. Luo Feng, ceritakan semua yang terjadi. Tentu, Luo Feng mengangguk. Master Gunung Es menyendiri. Dia telah mendapatkan beberapa bentuk diagram menarik jejak selama pertarungan di kawasan rahasia Yuan Ao, dan dia dibantu oleh Luo Feng, jadi dia sangat baik pada Luo Feng. Aku mengikuti perintah Dewa Leluhur Wajah Ganda, kata Luo Feng dan mulai berbagi detailnya. Luo Feng tahu situasinya lebih baik daripada makhluk hebat lainnya.
Bagaimanapun, mereka semua bergabung setelah Luo Feng. Gunung es mendengarkan dengan seksama. Luo Feng selesai setelah beberapa saat. 2 bentuk diagram jejak penarik. 5. Pemimpin kota kekacauan primal memandang ke Master Gunung Es. Luo Feng sangat rendah hati, kata Master Gunung Es. Jika itu bukan karena negara emasnya, aku tidak akan mendapatkan begitu banyak, dengan perlawanan terhadap semua Master Semesta. Negeri emas itu, ia dapat mengendalikan ruang dan waktu, dan bahkan lebih kuat daripada kontrol Master Semesta atas ruang dan waktu. Dengan sektor kabut dingin aku, ia dapat menyaingi jenis domain harta karun sejati. Negara emas. Pemimpin kota kekacauan primal sangat senang. Negara emas apa? Luo Feng, kapan kamu mendapatkan harta sejati untuk mengendalikan ruang dan waktu? Hahaha, saudaraku, kamu gurunya. Bahkan kamu tidak tahu. Master Gunung Es tersenyum, karena dia jarang melihat saudaranya terkejut. Aku benar-benar tidak tahu, pemimpin kota kekacauan primal memandang Luo Feng. Ini sayap Siwu, jawab Luo Feng. Sayap Siwu, pemimpin kota kekacauan primal terpesona. Luo Feng mengangguk. Iya nih, sayap Siwu. Aku mendapatkan sayap harta sejati lain pada bintang asli secara tidak sengaja, dan sepasang sayap itu bergabung dengan sayap Siwu. Bersama-sama, mereka membentuk sayap yang aku miliki sekarang. Digabung, itu adalah harta karun sejati yang rusak. Pemimpin kota kekacauan primal terkejut. Harta karun sejati yang rusak. Master Gunung Es terkejut juga. Tidak heran, dan memang tidak mengherankan, kata pemimpin kota kekacauan primal. Aku mendapatkan sayap Siwu di samudera semesta, dan aku merasa bahwa materi itu istimewa, tetapi aku tidak bisa mengatakan bahwa itu memiliki patahan lainnya lagi di luar. Aku hanya berpikir itu adalah harta karun sejati yang terbuat dari bahan khusus. Itu adalah komponen. Biasanya, kekuatan akan terpengaruh jika itu hanya komponen, tetapi sayap Siwu sempurna. Tampaknya harta sejati itu luar biasa. Luo Feng mengangguk. Bagaimana kekuatannya? Tanya pemimpin kota kekacauan primal. Sayap Siwu dapat mengontrol ruang dan waktu, kata Luo Feng. Lebih baik dari Master Semesta tetapi lebih lemah dari Tuan tertinggi semesta. Itu pasti harta sejati tingkat atas. Harta sejati tingkat atas, seru pemimpin kota kekacauan primal. Ini dapat mengontrol ruang dan waktu, dan ini spesial. Itu harus lebih berharga daripada jenis domain sejati dari harta sejati. Apakah harta sejati bersayap 4 lengkap? Kurasa tidak, kata Luo Feng. Dia memiliki status yang berbeda sekarang, jadi dia tidak perlu menyembunyikannya lagi, bahkan jika dia memiliki tipe domain puncak harta sejati. Selain itu, sayap Siwu telah diberikan kepadanya oleh gurunya, jadi pemimpin kota kekacauan primal akan tahu, jika dia mendapatkan komponen ketiga. Lebih baik tidak bersembunyi darinya. Belum lengkap, pemimpin kota kekacauan primal terkejut. Begitu juga Master Gunung Es. Apakah benar-benar belum lengkap? Katanya. Haha, pemimpin kota kekacauan primal tersenyum. Itu harus menjadi harta karun sejati puncak-puncak, dan itu istimewa juga. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mungkinkah itu merupakan komponen harta karun sejati yang tertinggi? Haha, ini sebuah komponen. Pemimpin kota kekacauan primal tidak bisa menahan tawa. Luo Feng, semua harta karun sejati tertinggi sempurna, dan mereka tidak bisa dihancurkan. Bahkan di tanah ekstremis, mereka tidak dapat dihancurkan, itulah sebabnya harta karun sejati yang tertinggi selalu dilahirkan dalam keadaan utuh. Hanya pemilik harta sejati tertinggi yang dapat mengambil bagian dari harta sejati tertinggi. Untuk merusaknya, tidak ada yang bisa melakukan itu. Luo Feng mengangguk. Harta karun sejati yang tertinggi seperti menara bintang, hanya menara bintang dan bintang segel yang bisa diambil. Sedangkan untuk memecahkannya, itu tidak mungkin. Saudaraku, kata Master Gunung Es. Muridmu tidak hanya membantu dengan bentuk kekuatan. Dia juga menekan Master Serigala Langit, yang menggunakan domain iblis mimpi, dan mendapatkan piala pasir api. Piala pasir api, mata pemimpin kota kekacauan primal berkilau. Itu hanya keberuntungan saja guru, kata Luo Feng. Pemimpin kota kekacauan primal menatap Luo Feng, tampak bingung. Tidak karena keberuntungan. Dia menggelengkan kepalanya. Luo Feng, aku tahu bahwa kekuatanmu yang sakti lebih lemah dari Master Semesta lainnya, dan jauh lebih lemah dari Master Bintang Sungai dan aku.
Namun, jika kamu dapat menekan Master Serigala Langit dan mendapatkan piala pasir api, sebelumnya kami ingin melindungi kamu, dan aku akan mengirim kamu ke Samudra Semesta setelah kamu menjadi Master Semesta. Tapi sekarang, kamu sudah bisa pergi ke Samudra Semesta. Mendengar itu semua, Luo Feng menjadi bingung. Samudra Semesta, saudaraku, kata Master Gunung Es, mengerutkan kening. Pemimpin kota kekacauan primal menggelengkan kepalanya pada Master Gunung Es, dan memandang Luo Feng. Samudra Semesta sangat berbahaya, tetapi beberapa penguasa alam semesta tingkat atas akan pergi ke sana. Kamu bisa pergi, tetapi ketika kamu menjadi Master Semesta, kamu akan menjadi pilar lain umat manusia. Kami merencanakan agar kamu pergi ke Samudra Semesta setelah kamu menjadi penguasa semesta, tetapi kamu lebih kuat dari yang kami kira. Kamu dapat pergi ke Samudra Semesta sekarang juga. Secara komparatif, alam semesta yang asli hanyalah tempat buayan. Tempat lahir yang membiakkan dan memelihara kita. Itu aman. Samudra Semesta adalah zona perang sesungguhnya. Banyak makhluk tertinggi sebelum titisan yang agung, dan bahkan penguasa tertinggi semesta, akan berada di Samudra Semesta. Dia menatap Luo Feng. Itu lebih berbahaya, terutama tanah ekstremis. Bahkan penguasa tertinggi semesta bisa mati di sana. Luo Feng menahan napas. Disitulah makhluk-makhluk besar berkumpul, lanjut pemimpin kota kekacauan primal. Banyak harta karun dan barang berharga sejati lahir di Samudra Semesta. Dibutuhkan selamanya untuk membuka bintang-bintang asli, dan yang paling berharga adalah jenis domain tertinggi dari harta sejati. Adapun kedalaman tanah ekstremis, ada banyak harta karun sejati tertinggi, dan harta karun sejati yang tak terhitung jumlahnya, tentu saja, bahkan tidak pergi ke area internal, apalagi kedalamannya. Kamu hanya bisa berpetualang di area luar. Kamu akan diasah di sana. Makhluk-makhluk besar sebelum titsan yang agung semuanya, lebih tua daripada mereka yang ada di alam semesta asli. Makhluk agung kuno itu sangat hebat, dan melawan mereka dapat memberi kamu lebih banyak inspirasi, sehingga kamu dapat meningkat lebih cepat. Mendengar penjelasan dari pemimpin kota kekacauan primal, Luo Feng pun mengangguk. Titisan yang luar biasa, ketika alam semesta yang asli lahir, diubah, dioperasikan, menjadi lemah, dan abadi, ini adalah sebuah titisan. Segala sesuatu di alam semesta yang asli akan dimusnahkan setelah satu titisan. Setelah alam semesta asli melahirkan ras baru, itu akan menjadi titisan yang lain. Adapun makhluk-makhluk besar sebelum titisan yang agung, beberapa dari mereka mampu bertahan dari titisan yang agung. Kembali dan bersiaplah, kata pemimpin kota kekacauan primal. Kirimi aku semua informasi tentang bentuk diagram jejak penarik. Aku akan mengirim mereka ke pendiri kapak besar. Dia dan alam semesta virtual akan menentukan berapa banyak poin kontribusi yang bisa kamu dapatkan. Luo Feng mengangguk. Dia telah memberikan kontribusi besar kali ini, tetapi pemimpin kota kekacauan primal tidak memiliki wewenang untuk menentukan itu. Saudaraku, Luo Feng membuat kontribusi yang lebih besar kali ini, kata Master Gunung Es. Tanpa dia, kita bahkan tidak akan tahu tentang kawasan rahasia Yuan Ao. Aku mendapatkan 5 bentuk dengan bantuan Luo Feng. Jika itu bukan karena kekuatan paman, aku tidak akan berguna, kata Luo Feng menambahkan, dengan rendah hati. Kamu tenang saja. Ras kami akan memperlakukan kontributor dengan adil, pemimpin kota kekacauan primal tersenyum. Luo Feng, buat beberapa persiapan. Samudra Semesta bukanlah tempat buayan seperti alam semesta yang asli. Ya guru, jawab Luo Feng dengan hormat. Samudra Semesta, bisik Luo Feng. Dia sangat menantikannya. Samudra Semesta tak terbatas. Tidak ada penguasa tertinggi alam semesta yang dapat menemukan akhirnya. Ada aliran udara yang kacau di Samudra Semesta, dan alam semesta yang asli dikenal sebagai benda angkasa terbesar di sana. Dan itu luar biasa besarnya. Selain alam semesta asli, ada beberapa alam semesta kecil lainnya. Alam semesta kecil ini kurang dari 1/1 ukuran alam semesta asli. Itu seperti lautan dibandingkan dengan setetes air. Sementara itu di alam semesta kecil, dengan jarak 10 miliar tahun cahaya dari alam semesta asli. Di dalam istana yang kecil. Hahaha, rencananya telah dibuat. Kata besi yang tinggi. Dia memiliki sepasang mata yang terbakar, mata lebih hebat dari gabungan miliaran bintang. Makhluk naif di alam semesta yang asli tidak curiga,
tetapi mereka mencoba untuk mendapatkan barang berharga. Aku melepaskan budak jiwa itu, Tuan Yuan Ao. Aku tidak mau, tetapi dia tidak berhasil. Dan Hao Lei melemparkan benda aneh, kayu yang sakti. Tapi itu semua sepadan. Kekuatannya bergetar di tanah. Jangan rayakan sekarang, gunung yang merangkak dan tertutup batu-batu coklat menggeram. Ini baru permulaan. Kita harus menunggu panen selanjutnya. Iya benar, ucap sebuah hantu raksasa kilat yang ada di langit. Ada sebuah petir di dadanya, yang masing-masing seperti bintang. Era ini adalah kesempatan terakhir kita, katanya. Jika kita tidak bisa merebutnya, kita akan mati, dan begitu juga ras kita. Tiba-tiba seketika mereka terdiam. 3 makhluk besar tetap diam untuk waktu yang lama. Kami telah menetapkan rencana kami, dan kami sepenuhnya siap, kata raksasa petir. Kami banyak berkorban, dan kami harus berhasil. Untuk selamanya, untuk ras, kita harus berhasil. Untuk selamanya, untuk ras, kata makhluk gunung yang merangkak. Untuk selamanya, untuk ras, kata makhluk besi itu mengikuti. Dan, suara-suara itu berdering dengan tekad mutlak. Sementara itu juga, dalam bentangan luas negara dewa, terlihat ombak bergulung di samudra terpencil yang tak berujung. Samudra terpencil, Luo Feng berdiri di tepi alun-alun istana, menghadap ke samudra terpencil yang tak berujung, ketika kesadarannya membangun koneksi dengan alam semesta virtual, untuk menyelidiki informasi lebih lanjut. Samudra terpencil, keberadaan yang benar-benar tak terbatas ini adalah, domain yang diisi dengan aliran udara kacau yang tak berujung, dan tanah yang dipenuhi berbagai risiko dan bahaya. 3 daratan paling berbahaya adalah, sektor puncak miring, pegunungan yang mengalir yang tak terhitung, dan kapal semesta. Selain dari dasar-dasar berbahaya ini, pemandangan paling umum lainnya di samudra semesta adalah, alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Alam semesta ini dibagi menjadi 2 kategori. Kategori pertama adalah, alam semesta dasar yang telah lahir secara alami di dalam samudra semesta. Alam semesta primal adalah keberadaan terbesar di seluruh samudra semesta, itu salah satu dari jenis. Kelahiran alam semesta primal yang menyebabkan berkembang biak dan berevolusi triliunan ras, yang mencapai puncak reproduksi, kemudian mengalami kemunduran atau kekurangan, dan kemudian kehancuran. Titisan ulang diikuti. Setelah tahap akhir kehancuran, semuanya akan kembali ke titik awal, ketika sebuah siklus baru akan dimulai. Beginilah alam semesta dasar telah melahirkan miliaran ras, dan kelahiran makhluk-makhluk besar yang tak terhitung jumlahnya. Kategori lainnya adalah alam semesta yang diciptakan oleh makhluk tertinggi alam semesta. Tingkat kultivasi yang bisa dicapai makhluk besar sangat banyak. Makhluk-makhluk besar yang abadi dapat memiliki negara dewa mereka. Dan sebagai makhluk besar semakin kuat, negara dewanya secara bertahap akan mencapai penyelesaian, setelah dia menjadi penguasa semesta, ruang di dalam negara dewa dan hukum waktunya akan lengkap. Ketika dia menyelesaikan tahap akhir dan menjadi makhluk tertinggi di alam semesta, seluruh negaranya dewanya akan mengalami perubahan akhir, dan itu akan berubah menjadi alam semesta miniatur pada bentuk paling mendasarnya. Setelah itu, ia akan mulai berevolusi secara bertahap. Alam semesta miniatur adalah ciptaan makhluk tertinggi semesta, tidak heran leluhur luar angkasa memilikinya. Luo Feng menghela nafas. Karena dia akan menuju samudra semesta, dia bersiap dengan membenamkan dirinya dalam informasi yang berlimpah, dan kompleks yang dia temukan. Benar, kata Luo Feng. Alam semesta utama umat manusia haruslah ciptaan master asal. Saat dia ditekan, evolusi alam semesta asalnya terhenti. Karena itulah kami selalu berada di tahap awal. Alam semesta primal adalah titik asal segala sesuatu. Itu telah melahirkan miliaran ras, berbagai jenis bentuk kehidupan, dan makhluk besar yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk tertinggi alam semesta yang lahir di alam semesta primal selanjutnya, akan menciptakan banyak alam semesta mini. Jika dibandingkan, alam semesta miniatur tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan alam semesta purba. Keduanya berada pada tingkat energi yang sangat berbeda. Satu putaran kelahiran titisan, satu putaran kelahiran ulang dari alam semesta awal akan melahirkan ras yang tak terhitung jumlahnya, dan sejumlah besar makhluk besar. Mata Luo Feng bersinar. Yang disebut makhluk besar sebelum tahap akhir kehancuran adalah bentuk kehidupan dari era alam semesta sebelumnya.
Bahkan jaringan alam semesta virtual tidak mengandung informasi latar belakang tentang makhluk-makhluk besar sebelum tahap akhir penghancuran setiap alam semesta. Atau, setidaknya, Luo Feng tidak menemukan informasi seperti itu. Tapi jelas, dilihat dari pembicaraan sebelumnya dengan pemimpin kota kekacauan primal, banyak makhluk besar masih hidup bahkan setelah tahap akhir kehancuran. Setiap orang dari makhluk-makhluk besar, sebelum kehancuran lebih kuno dari semua makhluk besar di jagat raya kita. Luo Feng merenung, orang-orang tua itu, dengan periode budidaya yang tak terhitung jumlahnya, telah selamat dari berbagai cobaan di samudera semesta. Aku yakin mereka bukan kelompok yang bisa dianggap enteng. Guru benar. Sebagai perbandingan, alam semesta utama kita hanyalah tempat lahir bayi. Tidak heran guru tidak siap untuk membiarkan aku memasuki samudera semesta terlalu dini. Aku harus menunjukkan bahwa aku memiliki kemampuan yang berbeda untuk mendapatkan pengakuan. 3 hari kemudian, sebuah pesan tiba dari pemimpin kota kekacauan primal. Kontennya sederhana. Luo Feng, setelah verifikasi bersama oleh pencipta kapak besar dan sistem alam semesta virtual, kamu telah memberikan kontribusi besar kali ini, tetapi bentuk diagram jejak penarik adalah bentuk individual yang tidak menunjukkan susunan seutuhnya. Kami memberi kamu 1.200 poin harta karun sejati untuk kontribusi kamu, dan kami memberikan Master Gunung Es 600 poin harta karun sejati untuk menghargai dia atas usahanya. Kamu harus mempersiapkan diri kamu, tubuh dewa aku bergegas dari samudera semesta. Kali ini, aku pribadi akan membawa kamu ke samudera semesta dalam bentuk dewa aku. Bentuk dewa guru. Mata Luo Feng menyala dengan penuh harap. Guru memiliki 3 tubuh yang sakti. Satu mengasumsikan tugas kepemimpinan di kota kekacauan primal, yang lain mengasumsikan tugas kepemimpinan di alam semesta primal, dan pengembara ketiga tentang samudera semesta. Dikatakan bahwa bentuk dewa guru yang mengembara di alam semesta, memiliki kekuatan tempur yang sangat tinggi. Ini adalah sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. 1.200 poin harta sejati adalah 2 kali jumlah yang diberikan kepada paman guru. Sepertinya peristiwa aku memberikan informasi penting kepada ras aku, dan membantu paman guru dalam pertempuran, telah diakui sebagai kontribusi yang lebih besar. Luo Feng mulai merenungkan bagaimana ia harus menggunakan 1.200 poin harta sejati. 1.200 poin harta karun benar-benar bisa membelikannya senjata harta karun sejati puncak biasa. Tentu saja, domain tingkat atas mengetikkan harta sejati seperti piala pasir apinya akan lebih mahal, kira-kira 3.000 poin harta sejati. Bahkan tipe domain tingkat atas sedikit lebih unggul, jenis harta sejati akan membutuhkan setidaknya 2.000 poin harta sejati. Istana terbang jenis tingkat atas harta karun sejati, dan harta sejati tipe jiwa tingkat atas semua sangat berharga. Dia sudah memiliki jenis jiwa harta sejati dari tipe istana terbang, yaitu istana awan darah. Tetapi dia tidak berani membawanya keluar ke tempat terbuka, karena itu akan sama dengan mengungkapkan bahwa dia adalah Master Istana Awan Darah. Dengan 1.200 poin harta sejati, jika aku ingin membeli istana terbang tipe harta sejati tingkat atas, maka aku tidak punya cukup poin lagi. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Adapun jenis istana harta terbang senior sejati, harga adalah tidak layak untuk bisa membayar. Lupakan, aku hanya akan menyimpannya untuk digunakan di masa depan, ketika aku membutuhkan guru tamu gunung duduk untuk membantu aku membuat harta karun sejati yang berharga. Aku akan menggunakan 1.200 poin harta sejati ini kalau begitu. Luo Feng sudah membuat rencana untuk perjalanan ke samudera semesta ini. Tubuh penduduknya yang asli akan mengambil tubuh binatang bertanduk emas dan mosa. Kekuatan gabungan dari 3 badan yang berbeda ini, akan membenarkan mengapa tidak layak menghabiskan 1.200 poin harta sejati, pada jenis istana terbang harta sejati senior. Aku tidak akan memedulikan diriku sendiri dengan ini lagi, pikir Luo Feng. Biarkan aku membiasakan diri dengan piala pasir api aku terlebih dahulu. Dengan menggunakan alam semesta miniatur, piala pasir api, dan sayap Siwu secara bersamaan, aku akan memiliki kekuatan untuk merajalela di samudera semesta. Saat itu Luo Feng berdiri di langit samudera terpencil yang luas. Dalam sekejap, api yang tak terbatas dan menyala menyebar ke segala arah. Di inti negara dewa, bola api emas raksasa muncul. Luo Feng berdiri tepat di tengah bola api keemasan itu. Dalam sekejap mata,
Hampir sebulan telah berlalu. Sin kemudian berpindah ke tempat di dalam wilayah manusia, dari jagat raya purba, di wilayah rahasia primal tempat tinggal pemimpin kota kekacauan primal. Sungai Seribu Harta berharga sangat luas dan perkasa seperti biasa, secara longgar terbentang sepanjang beberapa tahun cahaya. Guru, kata Luo Feng, membungkuk hormat. Apakah kamu siap? Tanya pemimpin kota kekacauan primal. Dia mengenakan jubah emas dan memiliki sisik hijau di seluruh kepalanya. Wajahnya dingin, seperti penduduk dunia. Kedua mata itu damai seperti bintang-bintang di langit yang luas. Hanya berdiri di sana, dia memancarkan kekuatan yang luar biasa, seolah-olah waktu dan ruang di sekitarnya mungkin meledak dan hancur. Itu adalah aura yang sangat agresif. Ya, guru, kata Luo Feng dengan anggukan sambil mengamati bentuk Dewa Guru. Bentuk Dewa Guru memiliki tampilan yang sama persis dengan gambar yang sering muncul di alam semesta virtual. Tubuh yang bertanggung jawab atas hal-hal dalam kota kekacauan primal tampak ganas, sedangkan tubuh di alam semesta primal harus menjadi bentuk kehidupan khusus. Ikuti aku, pemimpin kota kekacauan primal mengangguk dan memimpin jalan pertama melalui teleportasi, kemudian diikuti oleh transportasi negara dewa milik Lu Feng. Di tanah yang sunyi di jagat raya, ada lubang hitam raksasa. Lubang hitam ini telah lama menyebabkan bintang luas di sekitarnya jatuh ke dalam kegelapan, tetapi dua sosok muncul dalam sekejap. Mereka tidak lain adalah pemimpin kota kekacauan primal dan Luo Feng. Ada dua cara untuk mencapai samudra semesta, jelas pemimpin kota kekacauan primal. Salah satu caranya adalah dengan memasuki ruang antar peserta, lalu teleport semua jalan ke ujung pemain lain, di mana dinding membran alam semesta tanpa akhir akan berada. Kemudian, seseorang dapat melewati dinding membran semesta. Mereka sangat obstruktif, tetapi setiap penguasa semesta dapat menerobosnya. Luo Feng mengangguk saat dia mendengarkan dengan seksama. Cara kedua adalah melalui lubang hitam toya ini, dan meninggalkan alam semesta yang utama, kata pemimpin kota kekacauan primal. Lubang hitam toya dikatakan sebagai lubang hitam terkuat di seluruh alam semesta. Ia memiliki kekuatan gravitasi yang kuat sehingga terus menghancurkan dinding membran, itulah sebabnya, setelah memasuki lubang hitam, kamu masih dapat keluar segera. Luo Feng terkejut, ini benar-benar kuat. Lubang hitam bisa kuat atau lemah, pemimpin kota kekacauan primal menjelaskan. Tentu saja, jika begitu mudah untuk keluar dari sini begitu saja, kita tidak akan membiarkan semua makhluk besar keluar dari sini. Alasan terpenting adalah bahwa, wilayah yang dijangkau seseorang saat keluar dari lubang hitam toya, dikelilingi oleh total 39 lubang cacing alami. Lubang cacing alami, mata Luo Feng cerah. Samudra semesta sangat luas dan tidak terbatas, pemimpin kota kekacauan primal berkata, begitu kamu memasuki samudra semesta, kamu tidak lagi berada di area di bawah pengaruh alam semesta semula. Kamu tidak akan bisa bergantung pada transportasi negara dewa, atau alam semesta yang gelap untuk terbang. Jika kamu ingin menjelajah samudra semesta, kamu hanya bisa bergantung pada teleportasi, atau lubang cacing alami. Samudra semesta sangat besar, bahkan jagat raya hanyalah sebagian kecil dari lautan semesta yang luas. Hanya bergantung pada teleportasi, berapa lama itu akan berlangsung? Pemimpin kota kekacauan primal tertawa. Itu sebabnya lubang cacing alami sangat penting. Samudra semesta penuh ilusi yang misterius dan menjijikkan, lanjut pemimpin kota kekacauan primal. Untungnya, kami memiliki banyak lubang cacing alami. Mengikuti jalur di sepanjang lubang cacing alami ini, dari satu ujung ke ujung yang lain mungkin membutuhkan beberapa miliar tahun cahaya. Untuk bergerak dengan cepat di dalam lautan semesta, cara yang paling umum adalah bergantung pada lubang cacing alami ini. Dengan demikian, sebagian besar perjalanan akan dihabiskan untuk bergerak di sepanjang lubang cacing ini. Ada juga beberapa perjalanan lain yang akan membutuhkan teleportasi. Tentu saja, setelah periode yang panjang tanpa akhir, sejumlah besar lubang cacing alami akan terhubung pada dua titik, dan ini akan dicatat. Dengan demikian, mudah untuk menemukan rute tercepat untuk mencapai tujuan kamu. Mendengar itu, Luo Feng mengangguk. Ingat, samudra semesta berbeda dari alam semesta yang utama, kata pemimpin kota kekacauan primal. Struktur unik alam semesta primal memungkinkan kamu untuk mengkonfirmasi koordinat dimanapun kamu berada.
Namun, tidak ada cara untuk mengkonfirmasi koordinat di dalam lautan semesta. Jadi, saat berada di dalam semesta lautan, membawa peta adalah hal yang paling penting. Objek referensi di peta juga sangat penting. Berdasarkan peta dan objek referensi, kamu tidak akan tersesat. Tersesat di samudera semesta itu menakutkan. Setelah kamu tersesat, jika kamu berpikir untuk berteleportasi untuk kembali ke jalur yang benar, kamu kemungkinan besar akan bergerak lebih jauh dengan masing-masing teleportasi. Setelah itu, kamu akan selamanya terhilang di dalam samudera semesta. Jika kamu cukup beruntung, kamu mungkin dapat menemukan jalan kembali setelah era yang tak terhitung jumlahnya. Gagasan itu membuat hati Luo Feng bergetar. Karena itulah penting bagi setiap penguasa semesta untuk meninggalkan avatar di alam semesta dasar, lanjut pemimpin kota kekacauan primal. Ini akan mencegahnya tersesat sepenuhnya di laut semesta jika dia bertemu dengan keadaan yang tidak terduga. Dengan adanya avatar, setidaknya kamu masih bisa mendapatkan peta. Namun, bahkan jika kamu memperoleh peta, jika kamu tersesat di suatu tempat yang terlalu jauh, di mana kamu tidak dapat menemukan objek referensi di peta, itu juga cocok untuk kamu. Itu sebabnya, ketika kamu berada di samudera semesta, kamu sebaiknya tidak berlari sesuka kamu. Jika kamu ingin menjelajahi samudera semesta, kamu harus bergantung pada penerbangan, karena apapun pada saat kamu terbang, kamu dapat merekam detailnya di peta. Luo Feng mengangguk berulang kali. Pertanda dia mengerti. Tempat-tempat di peta dengan tanda yang jelas adalah tempat kamu dapat berteleportasi, kata pemimpin kota kekacauan primal. Kemudian dia mengambil nada serius, memperingatkan, tempat-tempat yang tidak dicakup oleh peta adalah domain yang tidak dikenal di mana teleportasi dilarang keras. Aku akan memberi kamu peta samudera semesta sekarang. Ini adalah peta paling detail yang diketahui umat manusia. Tentu saja, itu hanyalah wilayah kecil di tengah-tengah samudera semesta, tetapi setidaknya, 3 daratan berbahaya termasuk di dalamnya. Segera, Luo Feng menerima peta yang sangat rumit dan raksasa. Itu sangat kompleks sehingga membuat hati Luo Feng bergetar. Ayo pergi, kata pemimpin kota kekacauan primal. Kita akan pergi ke samudera semesta. Setelah itu kemudian keduanya terbang lurus, menuju kedalaman lubang hitam Toya dan dengan cepat menghilang dari pandangan. Lubang hitam Toya adalah lubang hitam paling kuat di alam semesta asli. Seketika gravitasi yang sangat besar, kekuatan menelan dan memutarbalikkan yang kuat, dapat mengubah seorang ksatria alam semesta menjadi abu secara instan, namun itu bukan apa-apa bagi Luo Feng, karena ia memiliki armor kekuatannya untuk melemahkannya hingga 1/10.000. Luo Feng dan pemimpin kota kekacauan primal tiba di bagian terdalam lubang hitam Toya, dalam waktu singkat. Itu adalah tubuh asli lubang hitam Toya, kata pemimpin kota kekacauan primal, menunjuk ke kejauhan. Luo Feng melihat, itu adalah bola dengan diameter 3 meter, dan ada ukiran emas gelap di permukaan. Ukiran membentuk gambar aneh, dan bola itu mengerahkan kekuatan gravitasi hebat. Membran di sekitar lubang hitam adalah membran alam semesta asli, yang menciptakan lubang dengan diameter sekitar 10.000 km. Luo Feng dan pemimpin kota kekacauan primal terbang di samping lubang hitam, dan menahan tarikan gravitasi. Mereka terbang di sepanjang lubang membran itu. Sedangkan di luar sana ada samudera semesta. Luo Feng terbang ke samudera semesta, dan melihat aliran udara kekacauan meresap. Aliran udara kekacauan itu begitu kuat. Itu sama sekali tidak agresif, tetapi pasukan itu akan mampu memusnahkan seorang pejuang abadi seketika. Sangat kuat. Seru Luo Feng, jauh lebih dari kekacauan aliran udara alam semesta miniaturku. Kekacauan aliran udara adalah sumber energi alam semesta. Pemimpin kota kekacauan primal berdiri di angkasa dan melihat kekacauan aliran udara yang tak berujung. Aku tidak yakin tentang alam semesta yang asli, tetapi miniatur alam semesta dari para penguasa tertinggi semuanya, memiliki aliran udara yang kacau sebagai sumber energi mereka. Aliran udara yang kacau di samudera semesta adalah yang paling murni, dan jauh lebih murni daripada yang ada di jagat raya. Luo Feng mengangguk. Alam semesta primer hanya alam semesta kecil, dan aliran udara kekacauan tidak memiliki tekanan sama sekali, itulah sebabnya Luo Feng tidak merasakan apapun sebelumnya, ketika ia hanya di tingkat bintang.
Kamu akan menjelajah melalui samudera semesta setelah meninggalkan alam semesta yang asli. Pemimpin kota kekacauan primal berbalik dan melihat ke belakang. Luo Feng berbalik juga. Mereka melihat lubang di tengah membran. Itu terpancar seolah-olah itu adalah layar yang menutupi setengah dari samudera semesta. Itu alam semesta yang asli, pikir Luo Feng. Tempat lahir yang menghasilkan miliaran ras. Tempat lahir yang membesarkan aku. Dia tidak merasakan tekanan dari alam semesta yang asli, tetapi dia merasa itu tidak tersentuh, sama seperti orang biasa merasakan matahari tidak tersentuh. Mengapa Master Asal berani melawan alam semesta yang asli? Bisik Luo Feng. Semakin kuat kamu dapatkan, semakin banyak kamu melihat. Pemimpin kota kekacauan primal memandang membran. Bahkan penguasa tertinggi alam semesta, mereka yang lahir sebelum titisan agung, tidak berani melawan alam semesta yang asli. Master Asal adalah satu-satunya. Mungkin kamu hanya akan mengerti setelah kamu dapat menjelajah samudera semesta, dan mengalahkan para penguasa tertinggi semesta sejak lahir sebelum titisan agung. Luo Feng mengangguk. Ayo pergi. Pemimpin kota kekacauan primal mengambil Luo Feng dan memindahkan mereka. Ada 39 lubang ruang total, yang semuanya adalah lubang cacing alami. 39 lubang cacing alami dengan berbagai ukuran. Mereka semua mengarah ke tempat yang berbeda. Pemimpin kota kekacauan primal tersenyum. Kamu bisa membedakan antara lubang cacing ini, kan? Ya, Luo Feng mengangguk. Peta itu akurat, dan ada banyak deskripsi. Itu akan menjadi hal yang mengerikan untuk kehilangan jalan di samudera semesta. Luo Feng menunjuk ke lubang cacing yang relatif besar. Kita akan pergi bersama lubang cacing ke-15. Ya, ucap pemimpin kota kekacauan primal mengangguk. Ayo pergi, ada kekacauan di mana-mana di laut semesta. Namun, para master alam semesta tidak menggunakan penglihatan mereka sendirian. Kekuatan sakti yang mereka serap dapat membantu mereka melihat lingkungan juga, yang bekerja lebih baik daripada mata. Lubang cacing alami, teleportasi. Setiap kali, mereka melakukan teleportasi 10.000 tahun cahaya jauhnya, dan pikiran serta tekad dari seorang master semesta membantu mereka melakukan teleportasi dengan kecepatan tercepat. Setelah 2 hari, 2 makhluk muncul dari pusaran ruang. Ah! Luo Feng terkejut. Dia melihat selaput besar di depan benda langit raksasa. Namun, selaput itu pecah. Dia melihat ratusan lubang dan retakan di atasnya, memungkinkan aliran udara kekacauan untuk melakukan perjalanan antara samudera semesta dan membran. Ini, Luo Feng terkejut. Ini adalah alam semesta kecil. Ini adalah alam semesta miniatur dengan diameter 100 juta tahun cahaya, kata pemimpin kota kekacauan primal, mengenakan jubah emas. Dia melihat alam semesta kecil dan berbisik, alam semesta miniatur yang rusak. Rusak, kata Luo Feng. Meskipun dia punya petanya, itu terlalu rumit. Dia hanya tahu objek referensi. Dia tidak bisa membaca detailnya. Ketika master tertinggi alam semesta mati, alam semesta miniaturnya akan hancur juga. Pemimpin kota kekacauan primal menatap Luo Feng. Bentuk tertinggi makhluk agung adalah penguasa tertinggi alam semesta, dan bentuk tertinggi negara dewa adalah alam semesta miniatur. Jika seorang pejuang yang abadi mati, negara dewanya akan dibiarkan rusak. Jika seorang penguasa tertinggi semesta mati, alam miniaturnya akan hancur juga. Ayo pergi. Aku akan menunjukkan kepada kamu alam semesta miniatur yang rusak ini. Kemudian setelah itu, satu teleportasi memindahkan Luo Feng ke celah membran. Membran alam semesta. Luo Feng melihat aliran udara kekacauan bepergian dan memukul celah itu, dan menjadi gemetar. Tingginya lebih dari 30.000 kilometer, dan lebar ratusan kilometer. Ini adalah, Luo Feng melihatnya. Ada bentuk ruang dan tanah, gunung-gunung besar mengambang, dan juga beberapa mayat yang rusak. Sebagian membran pecah. Alam semesta hancur. Kadang-kadang, bagian dari membran semesta lepas, dan kadang-kadang, serpihan-serpihan itu saling mengenai. Kemudian alam semesta itu terus runtuh. Alam semesta asli menghasilkan banyak makhluk besar, dan setelah beberapa waktu, alam semesta asli akan mencapai tingkat puncaknya, mati, dan dihancurkan. Kata pemimpin kota kekacauan primal. Setelah itu, titisan lain akan dimulai, dan banyak jenius akan lahir. Beberapa master tertinggi alam semesta dan banyak master semesta akan lahir. Satu titisan membutuhkan keabadian.
Dalam setiap titisan, akan ada beberapa penguasa tertinggi alam semesta, dan mereka masing-masing memiliki satu alam semesta miniatur. Banyak alam semesta miniatur tidak dapat dideteksi. Kami telah menemukan total 18.022 alam semesta kecil. Luo Feng menahan napas. Ini adalah era semesta ketiga, kata pemimpin kota kekacauan primal. Dan ada dua era alam semesta sebelum kita. Di seluruh lautan semesta, selain dua cagar alam, hanya makhluk-makhluk agung dari tiga era semesta yang masih hidup. Adapun yang lain, mereka semua mati. Tiga era semesta, ucap Luo Feng terkejut. Pemimpin kota kekacauan primal mengangguk. Ya, ada tiga era semesta yang diwakili di samudra semesta. Era alam semesta ketiga kita masih berkembang. Adapun dua era sebelum kita, mereka telah melalui titisan lengkap. Sebagai hasilnya, mereka memiliki lebih banyak makhluk besar daripada kita. Kita berada di era semesta ketiga, dan ini adalah era terlemah. Era pertama adalah yang terkuat. Luo Feng mengerti juga, pada permulaan alam semesta yang asli, dibutuhkan waktu yang lama bagi makhluk besar untuk dilahirkan. Bagaimanapun, teknik membutuhkan waktu untuk disempurnakan. Namun, seiring berjalannya waktu, akan memakan waktu lebih sedikit. Era alam semesta ketiga, tempat dia berada, mungkin hanya melewati setengah titisan, namun dua era sebelumnya telah melalui titisan sepenuhnya, sehingga jumlah makhluk besar berbeda. Pemimpin kota kekacauan primal menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak perlu memandang rendah diri kita sendiri. Master asal menjelajahi samudra semesta, dan tak terkalahkan. Semua penguasa tertinggi alam semesta menghindarinya. Guru, apakah kamu mengatakan tiga era semesta dan dua tempat suci? Luo Feng mengerutkan kening. Dua yang mana? Sebenarnya, kita dapat mengetahui dari sejumlah alam semesta kecil bahwa, sejumlah besar penguasa tertinggi alam semesta dilahirkan. Namun, hampir semuanya sudah rusak. Tampaknya, penguasa tertinggi semesta itu semuanya mati. Luo Feng mengangguk. Ada dua kekuatan di samudra semesta selain dari tiga era semesta, dan mereka milik satu miniatur alam semesta, kata pemimpin kota kekacauan primal. Dua alam semesta miniatur lahir puluhan titisan sebelum kita. Luo Feng terkejut. Masih ada makhluk hidup dari sebelum dua titisan. Dua semesta miniatur itu luar biasa, kata pemimpin kota kekacauan primal. Biasanya, alam semesta miniatur memiliki diameter 100 juta tahun cahaya. Adapun keduanya, satu adalah 2,1 miliar tahun cahaya, dan yang lainnya adalah 3,2 tahun cahaya. Mereka adalah alam semesta miniatur terbesar, dan kami tidak bisa mengatakan dari mana mereka berasal. Luo Feng terkejut. Jika dua alam semesta miniatur itu selamat dari semua titisan, mereka memang luar biasa. Tiga era alam semesta dan dua cagar alam adalah kekuatan di samudra semesta. Tentu saja, tidak ada persatuan dalam era alam semesta manapun. Sama seperti zaman kita dibagi di antara 9 kekuatan super, dan 12 kekuatan tingkat atas, dua era lainnya juga dibagi di antara puluhan kekuatan, sehingga lautan semesta kacau. Kekuatan lain apapun akan menyerang kamu. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.